Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi hari ini dengan pelajaran biologi. Materi yang akan kita bahas merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu membahas tentang membran dan sistem transport pada membran sel. Marilah pelajaran hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Sebelum ke materi pokok, kita lihat bersama standar kompetensi yang akan kita pelajari, yaitu memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kompetensi dasar dengan membandingkan mekanisme transport pada membran, difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri transport secara difusi dan osmosis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan terjadinya peristiwa plasmolisis, krenasi, dan lisis pada sel. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan penerapan konsep transport yang terjadi pada seperti pembahasan sebelumnya, sel adalah unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Sebagai unit struktural dan fungsional di dalam sel terjadi beberapa bioproses. Salah satunya berlangsung dalam sel adalah transport melalui membran. Transport melalui membran bertujuan untuk melewatkan zat tertentu baik keluar ataupun masuk ke dalam sel. Sebelum kita membahas transport melalui membran, kita kembali dulu ke membran plasma. Membran plasma merupakan bagian terluar sel yang terdiri atas lapisan protein dan lapisan lipid. Lapisan lipid tersusun atas fosfolipid, glikolipid, dan sterol. Fosfolipid merupakan lemak yang bersenyawa dengan fosfat. Glikolipid merupakan lemak yang bersenyawa dengan karbohidrat, sedangkan sterol merupakan lemak alkohol seperti kolesterol. Lapisan protein membran plasma terdiri atas glikoprotein. Ada dua jenis lapisan protein, yaitu lapisan protein perifer dan lapisan protein integral. Standar kompetensi yang akan kita pelajari, yaitu memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, sekarang kita lanjutkan membahas tentang transport membran. Mekanisme transport membran adalah proses keluar masuknya molekul melalui membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme.
Transport membran pada sel itu dibedakan menjadi dua berdasarkan penggunaan energinya, yaitu transport membran aktif, yaitu transport yang memerlukan energi, dan transport membran pasif, transport yang tidak membutuhkan energi. Transport membran aktif itu ciri-cirinya yang pertama, memerlukan energi, yang kedua, membawa molekul melawan gradien konsentrasi, yang ketiga, memerlukan protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi hari ini dengan pelajaran biologi. Materi yang akan kita bahas merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu membahas tentang membran dan pompa ion. Itu merupakan mekanisme pompa ATP yang terjadi akibat perubahan pada protein membran yang mengalami perubahan bentuk sehingga memungkinkan molekul bisa melewatinya untuk keluar atau masuk sel. Perubahan konformasi itu sendiri terjadi dengan menggunakan ATP atau energi. Yang kedua yaitu kontraspor. Kontraspor itu merupakan transport zat yang mengaktifkan transport zat lain melalui membran plasma. Kontraspor dibedakan menjadi dua, yaitu simpod dan antipod. Transport membran pada sel itu dibedakan menjadi dua berdasarkan penggunaan energinya, yaitu transport membran aktif, yaitu transport yang memerlukan energi, dan transport membran pasif, transport yang tidak membutuhkan. Transport membran aktif itu ciri-cirinya yang pertama, memerlukan energi, yang kedua, membawa molekul melawan gradien konsentrasi, yang ketiga, memerlukan protein. Sekarang yang keempat adalah eksositosis. Eksositosis adalah transport makromolekul dan materi keluar sel dengan membentuk vesikula. Bahasan yang kedua adalah jenis-jenis transport membran secara aktif. Sekarang adalah transport membran secara pasif. Ciri-cirinya atau yang membedakan antara transport pasif dengan transport aktif itu, kalau yang pasif itu tidak memerlukan energi. Molekul-molekulnya bergerak mengikuti gradien konsentrasi. Ada dua macam membran pasif, yaitu yang pertama difusi dan osmosis. Difusi adalah perpindahan molekul atau ion sebagai akibat gerak acak dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Kecepatan difusi zat melalui membran sel tidak hanya tergantung pada gradien konsentrasi, perbedaan konsentrasi antara ruang pada sel, tetapi juga pada besar, muatan, dan daya larut dalam lipid dari partikel-partikel tersebut. Difusi dipermudah dengan saluran protein, substansi seperti asam amino, gula, dan substansi bermuatan tidak dapat berdifusi melalui membran plasma. Substansi tersebut melewati membran melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Protein yang membentuk saluran ini merupakan protein integral.
Yang sekarang adalah yang kedua itu adalah osmosis. Osmosis itu kebalikan dari difusi, yaitu pergerakan air dari konsentrasi yang lebih tinggi ke rendah melewati membran semi permeabel. Osmosis itu dapat terjadi pada hewan ataupun pada tumbuhan. Osmosis yang terjadi pada sel hewan dibagi menjadi dua, yaitu hemolisis dan krenasi. Hemolisis. Hemolisis itu terjadi jika konsentrasi air dalam sel hewan lebih rendah dari lingkungan. Lingkungannya itu hipotonik sehingga akan menyebabkan air terus-menerus masuk ke dalam sel dan sel akan pecah. Yang kedua adalah krenasi. Jika konsentrasi air dalam sel hewan lebih tinggi dari lingkungan bersifat hipertonik, itu akan menyebabkan air terus-menerus masuk keluar dari sel dan sel akan mengkerut. Sekarang yang osmosis pada tumbuhan. Yang osmosis pada tumbuhan itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah turgid, yang kedua adalah plasmolisis. Integral. Yang sekarang adalah yang kedua itu adalah osmosis. Osmosis itu kebalikan dari difusi, yaitu pergerakan air dari konsentrasi yang lebih tinggi ke rendah melewati membran semi permeabel. Osmosis itu dapat terjadi pada hewan ataupun pada tumbuhan. Sedangkan plasmolisis, jika konsentrasi air dalam sel tumbuhan lebih tinggi dari lingkungan bersifat hipertonik, itu akan menyebabkan air terus-menerus keluar dari vakuola, sitoplasma mengkerut, dan membran sel lepas dari dinding sel. Peristiwa ini yang disebut sebagai plasmolisis. Oke. Manfaat dari transport zat bagi sel itu adalah yang pertama, menjaga kestabilan pH. Yang kedua, menjaga konsentrasi zat dalam sel untuk kegiatan enzim. Yang ketiga, memperoleh pasokan zat makanan, bahan energi, dan bahan mentah lainnya. Yang ketiga, membuang sisa metabolisme yang beracun. Dan yang terakhir, memasok ion-ion penting untuk kegiatan saraf dan otot. Oke. Saya akhiri sampai sekian dulu. Bab sel sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan membahas bab yang kedua. Sebagai tugas untuk kalian, Bu Ani hanya meminta kalian untuk merangkum semua pembelajaran hari ini dalam buku tulis, sertakan juga rangkuman pembelajaran sebelumnya. Jika memang kemarin kalian berupa sopekan, di staples saja jadi satu di buku tulis kalian. Dan Bu Ani beri waktu hampir 1 minggu ya, dikumpulkan hari Jumat di sekolah. Paling lambat jam 13. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.